Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa setia Angkop Makassar. Nama saya Irmawati Arsyad, NIM 1402017, Prodi Akuntansi. Dan teman saya, Nama saya Andi Armayansari, Prodi Akuntansi, NIM 1402031. baiklah, kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu tentang audit SDM. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit SDM. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Selanjutnya, manfaat audit SDM. Manfaat audit SDM terbagi menjadi 4, yaitu mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. 2. Meningkatkan data profesionalisme Departemen SDM. Ketiga, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM. 4. Kita dapat mengetahui antara tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM. Tujuan audit SDM. Tujuan audit SDM di sini akan dibahas ada 4, yaitu mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah serius di kemudian hari. Selanjutnya, mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan improvement. Ketiga, sebagai alat dokumentasi untuk merger, akuisisi, maupun reorganisasi. Dan terakhir, yaitu untuk mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem dengan standar, peraturan, dan regulasi yang ada. Selanjutnya, sumber-sumber data audit. Kita dapat mengambil sumber data audit dari yang pertama, hasil pemeriksaan fisik perusahaan, kemudian konfirmasi langsung kepada pihak SDM. Yang ketiga, dokumentasi. 4, observasi langsung, serta kelima, pertanyaan pada klien atau kuesioner. Selanjutnya, pelaksana audit atau orang-orang yang melakukan audit terbagi 3, yaitu 1, audit internal atau biasa disebut inspektur di Badan Pengawasan Internal. 2, Biro SDM atau spesialis SDM yang ditunjuk langsung atau yang disebut dengan self assessment. Yang ketiga, Biro SDM atau tenaga spesialis SDM senior untuk non SDM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ruang lingkup audit. Prospek audit SDM dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan SDM, dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyelesaian pelatih, dan evaluasi kinerja SDM. Ya, selanjutnya, menurut Sherman dan Mohlander, audit SDM memberikan peluang untuk menilai efektivitas fungsi SDM. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap hukum, kebijakan atau peraturan dan prosedur. 3, menetapkan pedoman untuk menetapkan standar. Yang keempat, memperbaiki mutu staf SDM. Yang kelima, meningkatkan citra dari fungsi SDM. Yang keenam,
meningkatkan perubahan dan kreativitas. Yang ketujuh, menilai kelebihan dan kekurangan dari fungsi SDM. Yang kedelapan, memfokus staf SDM pada masalah-masalah penting. Yang kesembilan, membawa SDM lebih dekat pada fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya, metode riset audit SDM, yaitu yang pertama wawancara, survei, tiga informasi eksternal, yang keempat analisa historis, yang kelima eksperimen riset SDM, yang keenam audit internasional. Selanjutnya kegiatan auditor SDM, yang pertama manajemen audit, yang kedua operasional audit, yang ketiga financial audit. Selanjutnya audit kepuasan karyawan, yaitu kinerja departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Kedua, jika kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, maka cenderung akan timbul turnover, kebangkiran dan aktivitas serikat pekerja. Demikianlah presentasi kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.